Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi buat semuanya. Saya berdoa supaya kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin lama, makin sering berada pada kesadaran jiwa tenang, dimanapun, apapun kondisinya. Malam ini bahasannya sharing saya melanjutkan sharing yang sebelumnya, yaitu serial Kenal Diri bagian ketiga dan PCT bagian kedua. Kenal Diri itu sudah 3 episode. Episode pertama itu kenal diri secara umum, kemudian episode pertama itu membahas mengenai PCT, dan bagian ketiga ini kembali membahas PCT karena belum selesai sharing saya, karena masih banyak banget yang bahannya soal PCT ini. Buat beberapa orang, buat beberapa golongan, ada perguruan, ada golongan, ada organisasi, PCT ini adalah sebuah bahasan yang dirahasiakan. Kalau bisa tidak di-share sama sekali. Kenapa begitu? Karena referensinya sedikit dan orang pengen yang nyambung ke PCT ini hanya orang-orang tertentu saja, sangat-sangat dibatasi. Tapi kalau saya, karena yang saya pelajari dan guru-guru saya mengajarkan bahwa guru-guru saya ini mengajarkan bahwa PCT ini harus dikenali, dan pengenalan terhadap PCT ini harus dilakukan di awal sekali. Tersambung kepada PCT ini adalah awal kita masuk ke jalan spiritual. Beberapa menit lagi kita mulai sambil menunggu beberapa sobat yang katanya mau hadir, tapi belum nampak, belum muncul, mungkin belum muncul, masih persiapan. Saya persiapan juga sambil merecap bagian sebelumnya. PCT itu klasifikasi atau jenisnya itu ada beberapa. Halo Kak Mia, salam dari Bali, salam juga, Om Swastiastu. Ada PCT, yang pertama itu ada Virgin Adjuster atau PCT alami atau baby. Oh ya, yang mengingatkan lagi, PCT ini adalah percikan cahaya Tuhan. Sengaja bahasanya saya pakai PCT ya, bukan bahasa lain, menghindari gesekan atau sensitivitas. Soalnya kalau pakai istilah lain, saya nggak punya ijazahnya, atau saya tidak belajar secara detail di ranah tersebut begitu. Jadi saya pakai kata bahasa yang atau istilah saya sendiri, bukan istilahnya orang lain. Memang kalau di tempat lain, ini PCT ini juga dikenal dengan bahasa-bahasa yang lain. Ada spirit, ada atman, ada roh, ada yang lain lah gitu. Kalau di saya yang dipakai itu adalah PCT atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita semua. Bukan beberapa orang yang punya PCT, tapi semua orang punya PCT. Dan informasi awal yang kita dapat bahwa PCT ini sama di setiap orang, itu sama. Ya benar, di setiap orang ada. Tapi ternyata setelah dipelajari lebih dalam, ini punya jenis, ini punya klasifikasi yang berbeda-beda juga, punya level itu yang berbeda-beda juga gitu. Nah, ini yang saya share ini menurut tata bahasa saya yang dipergunakan adalah istilahnya PCT atau percikan cahaya Tuhan. Dan supaya lebih enak, saya bilang ini bahasannya jadi spiritual science fiction. Jadi anggaplah ini fiksi, cerita yang dianggap fiksi karena tidak pencarian faktanya tidak menggunakan metode yang lazim digunakan. Saya menggunakan metode interview dan regresi memori saya sendiri. Kemudian saya juga
saya juga mewawancarai para navigator yang ada di dalam diri saya sama dengan yang ada di dalam diri sobat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah lebih enak Mas Yaku. Mas Yaku. Nanti di-share ya di situ bagaimana ininya, pengalamannya ketika melakukan relaksasi energi dan dapat backup energi dari PCT yang ada di dalam dirinya sendiri. Terpaksa saya kasih nama atau saya pikir paling tepat menggunakan istilah spiritual science fiction. Jadi anggaplah ini cerita fiksi. Karena saya menggunakan metode channeling. Channelingnya itu juga ke navigator saya sendiri. Kemudian ke beberapa archangel yang memang berhubungan dengan PCT ini karena memang tugasnya mengurus PCT. Mereka memang memberikan saya informasi banyak mengenai PCT. Dan bisa saya share karena keterbatasan kemampuan otak saya ini untuk memahami itu cuma sedikit sekali. Suatu ketika guru saya itu pernah bilang, pembimbing saya ini pernah bilang, pengetahuan mengenai PCT ini sudah diberikan Tuhan kepada manusia. Itu hanya sedikit saja, hanya seperti sebutir pasir di samudera. Bukan hanya di pantainya, tapi di samudranya. Di samudra yang ada ini. Itu hanya sebutir saja. Tapi sebutir bagi manusia, sebutirnya Tuhan bagi manusia, itu adalah seperti samudra yang luas tidak berbatas. Jadi pengetahuan kita mengenai PCT ini sangat sedikit, padahal diberikan banyak. Padahal katanya Tuhan hanya memberikan sebutir pengetahuan mengenai PCT hanya sedikit, sedikitnya itu seperti sebutir pasir di tengah samudera. Nah, itu bagi kita itu luar biasa besar dan tidak bisa kita pahami begitu saja. Jadi saya punya sebuah niat untuk memperkenalkan PCT ini kepada semua. Assalamualaikum Bang Haga Sport. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Om Angga, salam RTD juga. Alhamdulillah sudah enak tapi masih ada kayak basem di punggung tapi hati lebih tenang. Alhamdulillah. Basem itu apa ya? Basem itu apa Mas? Sambil saya siap-siapkan bahan yang mau saya share dan sambil menunggu sobat-sobat yang lain, kita baca kolom komentar. Ada beberapa sobat yang ikut program saya kemudian pengen share apa yang sudah didapatkan selama mengikuti program, ya baru beberapa hari sih, tapi ya syukur kalau sudah ada hasilnya, udah ada ini ya, My Abundant Life. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya, kita tunggu yang lain. Nah, PCT ini yang di pertemuan sebelumnya di minggu lalu, di hari Kamis, ini yang saya share itu ada jenisnya itu ada 5. Yang pertama PCT alami atau yang masih baby. Disebut juga sebagai Virgin Adjuster. Itu membawa semua sifat ilahiyah seperti awalnya mereka dibuat. Mereka masih baru, fresh, belum mempunyai memori atau RAM dari tugasnya di dalam diri makhluk seperti kita ini. Assalamualaikum Pak, kalau mau terapi langsung bisa mboten, tidak harus ikut terapi jarak jauh. Kalau di Jogja mungkin aja bisa, tapi karena
ini kalau saya terapinya itu bukan hanya 1 kali 2 kali, karena 1-2 kali itu mungkin ada sensasinya atau manfaatnya mungkin sudah kerasa, tapi tidak membuat jadi sebuah kebiasaan di sistem energinya, di sistem energi dalam tubuh peserta terapi gitu. Jadi biasanya itu akan balik lagi, karena itulah terapinya berkala, berdurasi misalnya 3 bulan. Namaste Mbak Helwita, Atma namaste. Mbak Helwita, terima kasih sudah datang. Balsam obat oles untuk pegel yang rasanya kayak panas dingin. Oh, panas dingin toh balsam. Kurang L ya. Ya panas atau dingin yang dirasakan di punggung bagian belakang itu mungkin sensasi dari energi yang bergerak, karena energi yang bergerak itu bisa dirasakan di dalam diri, dan gerakan energi itu disetting untuk masuk atau mengarah ke bagian-bagian yang sedang bermasalah, khususnya di waktu-waktu tertentu. Terus PCT jenis kedua, ini PCT tingkat lanjut atau advance, sudah melayani kira-kira 1-5 musim kehidupan, mulai punya memori dari pelayanan sebelumnya, mulai ada membawa identitas dari jiwa dan pikiran yang dilayani. Itu PCT jenis kedua. PCT jenis ketiga itu Supreme Continue, sudah lebih sering turun dalam pelayanan dibandingkan PCT jenis ke-1 atau jenis kedua, tapi lebih banyak planet yang beragam, evolusi spiritual. PCT Supreme Continue pernah mengalami perpisahan secara tidak alami di sebuah dunia karena manusianya tidak pengen hidup kekal, bunuh diri, bisa jadi, mungkin begitu ya. Terus PCT yang keempat itu adalah PCT pensiunan, vanish, yang sudah lama bertugas, kemudian kembali dan tidak diberi tugas lagi. Tapi tidak juga dilebur, dibiarkan ada begitu saja, karena membawa banyak memori serta pengalaman. Contohnya PCT yang bertugas, PCT yang bekerja sama dengan Melchizedek. Melchizedek itu also known as, kalau misalnya di Islam mungkin bisa dibilang sebagai Nabi Khidir kali ya. Nabi Khidir itu punya beberapa murid utama ketika awal hidup, ketika sedang mengajar sebelum menjadi Melchizedek yang multidimensional coach atau dia melakukan mentoring kepada banyak orang, kepada orang-orang yang punya kategori tertentu, dan itu dilakukan di banyak waktu, di banyak zaman, dan di banyak dimensi juga. Jadi banyak para muridnya si Melchizedek ini yang sudah meninggal dunia, kemudian PCT-nya ini tidak dilebur, dibiarkan begitu saja menunggu di sana, karena ada banyak informasi yang tersimpan di PCT-nya itu tadi. Kemudian yang kelima, PCT bebas tugas atau liberated. PCT yang kembali ke sumber, memori dikosongkan, energi dikosongkan, status on hold waiting, tapi tidak dilebur. Terus yang keenam, PCT terpadu yang disebut sebagai fuse finaliter, menyatu pada makhluk spiritual yang sudah berevolusi jadi tingkat tinggi, yang sudah naik kelas ke dimensi lebih tinggi. Mungkin kalau banyak orang bilang ini kategorinya seperti nabi ya. Terus PCT tingkat 7 itu PCT personalized, PCT yang berevolusi dengan para guru master yang disebut sebagai rasul, jadi tingkatannya lebih tinggi. Nah, buat Sobat RTD, saya ingin kasih tahu kalau kemarin hari Senin itu saya random sharing gitu ya, live-nya random gitu, nggak ada ininya, nggak ada temanya secara khusus dan tidak direncanakan begitu. Dan saya mencoba untuk di akhir sesi itu melakukan sebuah bukan terapi, mengajak sobat yang kebetulan hadir untuk
merasakan bagaimana sensasi atau pengalaman ketika terhubung dengan PCT yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, buat sobat yang kali ini juga mau ikut, di kolom komentar bisa dituliskan relax, tenang, damai, kemudian dikasih tagar hashtag begitu. Hashtagnya itu diisi dengan doanya. Doanya apa? Nah, nanti PCT yang ada di dalam diri itu mengeluarkan energi dan energinya ini mengarah kepada doanya tersebut. Nah, kalau nggak salah kemarin itu banyak sobat yang hadir itu yang doanya itu adalah ingin terhubung dengan PCT yang ada di dalam dirinya. Nah, akhirnya ada beberapa sobat yang merasakan ketenangan, ada yang terharu pengen nangis, kemudian ada yang merasakan seperti pulang ke rumah begitu, dan macam-macam lagi. Nah, buat yang hadir boleh di komentar ditulis relax, tenang, damai, kemudian hashtag doanya apa. Kalau mau doanya seperti banyak sobat yang kemarin, itu berarti doanya ingin terhubung dengan PCT yang ada di dalam dirinya sendiri. Monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Menulisnya sesering mungkin ini membuat sobat akan teraliri energi yang sudah saya setting dan mengkondisikan tubuh sobat supaya, nah ini benar ya Mas Darwin nih, mulai nih RTD sinkronisasi. Mulai ketika ditulis atau menulis yang sering mungkin itu ada energi yang sudah saya setting datang dari PCT yang ada di dalam diri saya, kemudian diberi sebuah program yang program itu akan aktif manakala ketemu dengan pin energi relax, tenang, damai, kemudian doanya apa. Nah, PCT yang ada dalam diri saya yang sudah diberi program ini akan men-trigger atau memicu aktifnya PCT yang ada di dalam diri sobat sendiri. Coba aja kalau mau. Selama sesi ini akan mulai pelan-pelan sambil saya ceritakan fiksi mengenai PCT yang lebih lanjut dibandingkan jenis PCT yang kemarin sudah saya share di minggu kemarin. Dan terus ada yang kemarin kalau nggak salah ada yang tanya Mas Izul Suluk Anahata itu tanya, apakah di sini itu sama dengan attunement gitu? Enggak. Kalau attunement itu diaktifkan kemudian dikondisikan untuk selalu aktif, dan mungkin sebelumnya harus juga dikondisikan sistem energi dalam dirinya. Kalau ini hanya mengajak untuk terkoneksi sesaat dengan PCT yang ada dalam dirinya, bukan terus-menerus bisa merasakan itu, karena perlu pengkondisian yang baik dan benar, tidak bisa dilakukan seketika begitu saja. Dan saya mulai sekarang sharing saya mengenai PCT. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih buat para sobat yang sudah hadir. Terima kasih buat sobat yang sudah menyimak dari awal tadi dan sudah mulai menuliskan relax, tenang, damai, dan kemudian hashtag doanya apa. Energi yang ada di dalam yang sudah saya setting itu akan datang, kemudian menyapa, mengkondisikan, dan pelan-pelan ini mengkondisikan agar PCT-nya bisa aktif. Dan tentunya spesialnya nanti di akhir sesi kira-kira jam 23.15 akan saya ajak untuk bisa mengalami bagaimana sih rasanya PCT-nya aktif begitu. Apa yang bisa didapat. Nah, sharing saya malam ini itu informasi-informasinya bersumber dari PCT yang ada dalam diri saya yang sengaja saya interview dengan menggunakan teknik channeling, dan kemudian beberapa archangel misalnya Michael atau Mikael, terus kemudian Metatron juga saya interview, sehingga saya punya bahan untuk di-share seperti malam ini. Dan itu juga saya compare dengan pengalaman pribadi saya ketika saya melakukan regresi memori yang pengalaman saya sendiri di masa yang sebelumnya.
Jadi terima kasih sekali buat navigator saya, buat Archangel Michael, terus Archangel Metatron, dan diri saya sendiri di masa lalu yang sudah mau saya baca memorinya dan saya share. Dan sharing ini juga mungkin harusnya panjang, tapi sekarang jadi tidak panjang karena saya batasi penjelasannya tidak terlalu detail, karena kalau terlalu detail ini agak sensitif dengan dengan umat beragama lain yang bilang bahwa umat beragama yang katanya PCT itu nggak bisa di-share, pengetahuan mengenai itu sangat rahasia. Jadi karena itulah saya sekarang hati-hati dalam memilih istilah yang saya pergunakan, dan saya memilih istilah PCT, percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita semua. Kalau kemarin sudah klasifikasi berdasarkan tempat bertugas, ukuran keberhasilan, dan menurut leluhur atau res dari pasangan atau tubuh yang dimasukin oleh si PCT. Kemudian ada jenis-jenis PCT yang ada 7. Nah, sekarang tugas PCT. Tugas PCT. Apa sih tugas atau misi PCT yang ada di dalam diri kita ini? Pastinya semua juga sebetulnya sudah membaca. Kalau ada yang mau sharing, ada yang mau berkomentar, silahkan nanti saya saya bacakan sambil menambah khasanah pengetahuan kita bersama gitu ya. Tugas PCT atau misinya adalah untuk memperkenalkan dan merepresentasikan Sang Pencipta, the Creator, atau dikenal juga sebagai Tuhan. Nah, PCT ini membawa sifat-sifat Tuhan, membawa nama-nama Tuhan, membawa energi Tuhan, membawa rencana-rencana Tuhan, dan itu disinkronisasi dengan PCT lain yang ada di sekitar kita dan server di pusatnya sana. Pusatnya itu nggak jauh dari sebuah tempat yang bernama Akasha begitu. Transformasi, kemudian PCT ini bertugas untuk atau misinya adalah mentransformasikan sifat manusia dari diri palsu. Diri palsu itu jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Kemudian masuk ke diri sejati. Diri sejati itu ada jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kemudian masuk kembali lagi ke PCT itu sendiri. Karena di PCT itu ada ruhani, ruh suci, ruh Tuhan, begitu ada di situ. PCT ini misi setelahnya adalah setelah transformasi tadi membuat kemunculan makhluk sempurna seperti manusia yang tercerahkan. Nah, manusia ini dianggap makhluk yang sempurna karena di dalam dirinya itu ada si PCT tadi. Kemudian ada diri sejati. Diri sejati itu diri manusia yang berdekatan dengan sifat-sifat Tuhan. Ada jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Ini lapisan kesadarannya. Kalau orang sering salah kaprah dibilang kesadaran murni, padahal itu masuk ke jiwa murni. Kesadaran sejati, itu diri sejati masuk berarti ke lapisan jiwa sendiri juga. Ada yang dibilang masuk ke jati diri. Masuk ke jati diri. Jati diri itu adalah lapisan terluar PCT yang berhubungan dengan jiwa kita. Kemudian selain diri sejati ada jiwa tenang. Kemudian ada diri palsu. Diri palsu ini jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Baru kemudian lapisan yang paling luar adalah pikiran. Ada lagi perasaan. Perasaan ini adalah ekspresi dari lapisan jiwa. Jadi coba sobat kalau belajar spiritual, saya punya tips adalah sebelum belajar mempelajari tentang ilmu spiritual, dilihat-lihat dulu istilah-istilahnya yang ada di sana. Dan istilahnya ini dibaca ulang penjelasannya atau dicari tahu penjelasannya supaya tahu dan tidak salah kaprah. Inginnya ketemu Tuhan, tapi yang ditemuin ini, yang ingin ditemui adalah diri sejati. Diri sejati itu masih bagian dari kita. Kita ini jiwa. Ada diri sejati, jiwa tenang, dan diri palsu.
Kalau yang ditemuin adalah diri sejati, maka itu masih bagian dari kita, bukan bagian dari Tuhan. Tapi paling tidak itu lebih tinggi lah ya daripada jiwa diri palsu gitu. Kalau yang ingin ditemui jati diri juga luar biasa, karena itu lapisan terluar dari si PCT. Ada yang bilang ingin ketemu dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini, roh itu adalah sebutan dari jiwa yang ada dalam diri kita ini. Kita ini adalah jiwa. Kalau di dalam tubuh ini mempunyai fisik disebut sebagai jiwa. Kalau belum punya tubuh itu disebut sebagai roh. Nah, ada perbedaannya antara roh, ruh, jiwa, pikiran, dan segala macam. Jati diri, diri sejati. Nah, itu harus tahu. Kalau nggak tahu, nanti repot. Ada yang bilang pengen ketemu guru sejati. Dan guru sejati yang ditemuin adalah guru sejati yang katanya itu kalau ditemuin rupanya itu mirip sekali dengan diri kita. Nah, itu berarti bukan guru sejati. Itu masih bagian dari diri kita sendiri. Bisa jadi itu ada diri palsu, jiwa tenang, atau diri sejati. Halo Mas Sony, salam buat Karawang ya. Jadi dipelajari lagi, ditanyakan lagi kepada dirinya, dicek ulang lagi istilah-istilahnya. Monggo yang hadir kalau mau dapat energi dari PCT yang ada di dalam dirinya sendiri, tuliskan di kolom komentar, relax, tenang, damai, kemudian hashtag. Hashtagnya diisi doa. Kalau banyak yang hadir di saat ini, hashtagnya itu terhubung dengan PCT yang ada dalam diri sendiri. Monggo silahkan dituliskan supaya energi saya bisa men-trigger PCT yang ada di dalam diri sobat. Nah, kembali lagi, tugas PCT yang paling detail itu adalah, atau kesimpulannya adalah, memberikan kesempatan bagi jiwa yang ada di dalam diri ini, di dalam diri manusia ini, untuk dapat banyak pengalaman. Jadi bukan hanya pengalaman mengalami kehidupan sebagai manusia atau jiwa yang mempunyai kendaraan yang dilengkapi dengan pikiran, dilengkapi dengan perasaan, dilengkapi dengan lapisan jiwa. Dan juga dilengkapi dengan sifat-sifat ketuhanan yang hadir langsung di dalam diri. Bukan nun jauh di sana, tapi langsung di dalam diri. Jadi pengalamannya si manusia ini akan jadi lebih komplit dibandingkan bila tidak ada PCT. Dan kalau nggak ada PCT dalam diri, udah jelas-jelas nggak bisa hidup. Karena dapat energinya dari mana gitu. Nanti saya juga mau share bagaimana urutan PCT ini hadir di dalam diri kita ketika kita masih di dalam kandungan sampai kita besar. Dan kapan pertama kali dia mensuplai kebijaksanaan kepada manusia ini atau kita ini. Nah, yang berikutnya seleksi atau penugasan PCT. Karena PCT itu ada ada banyak ya. Mas Eko Pratama, Sobat Eko Pratama, salam dari Sumatera Selatan Mas, salam dari Yogyakarta juga. Mbak Denok Debrung, relax, tenang, damai. Kemudian dituliskan hashtag di situ, hashtagnya doanya apa. Seleksi dan penugasan dari PCT. PCT diseleksi berdasarkan 7 klasifikasi yang juga disamakan berdasarkan tempat penugasan dan jenis jiwa yang akan didampingi. Ketika PCT ini dijodohkan atau dimatchkan dengan jiwa sebelum dimasukkan ke dalam tubuh fisik, maka PCT ini akan diberikan informasi mengenai si jiwa itu, dan kemudian diberikan informasi juga mengenai tubuh fisiknya seperti apa, itu diberikan. Jadi PCT ini sebelumnya sudah lebih tahu dan sudah punya persiapan untuk mendampingin si jiwa di dalam tubuh fisik ini. Klasifikasinya tadi adalah kapasitas intelektual, potensi intelektual, atau potensi kecerdasan, terus potensi perkembangan diri atau fisik, kemudian potensi evolusi kesadarannya juga disertakan, akan dijelaskan di situ. Terus ada juga persepsi rohani. Nah, yang sering kita dengar itu adalah persepsi pikiran. Sobat punya pengalaman nggak?
dengan persepsinya sendiri. Persepsinya sendiri itu membawa sobat kemana? Monggo kalau yang mau sharing, nanti saya bantu memahami bahwa ada penjelasan lain. Dan ternyata PCT kita ini juga punya persepsi. Atau jiwa kita ini punya persepsi. Berdasarkan apa itu? Nah, coba ada sobat yang tahu persepsi itu apa kalau di pikiran kita? Persepsi rohani atau jiwa, tingkat kecerdasan jiwa, kapasitas dan kecenderungan jiwa. Jadi jiwa itu juga macam-macam ya, ekspresinya. Kalau yang kenal sebagai perasaan itu sudah ada. Terus ada jiwa yang punya persepsi, itu ada. Terus jiwa ini ternyata juga punya tingkat kecerdasannya sendiri-sendiri. Terus jiwa ini punya kapasitas energinya sendiri-sendiri. Kemudian jiwa ini punya kecenderungan jiwa. Nah, ini akan match dengan si PCT. Karena PCT ini sudah dikondisikan sebelumnya, dikasih tahu seperti apa sih jiwa yang didampingin. Kemudian di situ ditune up agar sama persis bisa match dengan jiwa yang didampingin. Terus ada lagi kombinasi intelektual dan kecerdasan jiwa. Itu diberitahukan kepada PCT ya. Jadi PCT ini punya persiapan juga, kemudian dia ditune up juga di tempatnya berada sebelum turun ke ke kandungan, karena dia pertama kali munculnya di situ. Nah, ketika mulai bertugas di dalam kandungan ya, awal masuk ke tubuh ini 7 hari sebelum jantung berdegup. Jadi kira-kira 7 hari sebelum jantung berdegup, PCT ini mulai berdenyut atau mulai mengirimkan energi. Tapi sebelumnya itu sudah jauh hari dia dimasukkan ke tubuh, tapi sifatnya eterik, tidak berbentuk tidak berbentuk organik. Nah, dia berbentuk organik adalah di cakra dasar atau pusat energi dasar. Nah, dia bertempat di situ. Dan ketika umur 7 hari, PCT ini mulai mengeluarkan denyutannya atau yang sering disebut sebagai nyawa. Itu umur 7 hari. Sebelum jantung berdegup ya, Karena sebelum jantung berdegup itu sudah ada kan, janinnya masih kecil banget gitu. Ada di situ. Nah, yang pertama aktif adalah sistem kehidupan yang membuat semua matrik energi untuk organ tubuh. Jadi ketika dia hadir, ini dia ngeluarin mengaktifkan sistem kehidupan. Nah, sistem kehidupan atau program dasar kehidupan yang ada di PCT ini akan membuat munculnya matrik energi. Jadi matrik energi ini yang pertama kali muncul, ini biasanya kalau setahu saya ini adalah cakra dasar, cakra anahata atau pusat energi di dada, kemudian cakra sahasrara atau pusat energi mahkota. Itu semua dikondisikan di tahap awal karena itu sangat penting buat manusia. Jadi jiwa ini bisa masuk kalau sudah ada sistem energinya. Kalau nggak ada sistem energinya, jiwa ini nggak bisa masuk karena dia nggak dapat pasokan energi. Pasokan energi eterik dari sistem semesta ini hanya bisa masuk ke atau membuat jiwa ini hidup ketika di luar tubuh, ketika dia masih menjadi roh gitu. Tapi ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, suplainya ini lebih besar berasal dari dalam diri juga, dari cakra-cakra yang ada di dalam diri. Nah, cakra ini bisa aktif mendapatkan energi dari si PCT. Nah, PCT ini mensuplai energi ke semua, cakra ini mensuplai energi ke semua organ termasuk jiwa. Buat jangan lupa ditulis di kolom komentar, relax, tenang, damai, kemudian doanya hashtag doanya apa supaya sinkron dengan energi saya yang nanti dipergunakan di saat akhir untuk kita bersama-sama saya mengajak untuk merasakan bagaimana sensasi ketika terhubung dengan PCT yang ada di dalam diri.
Tulis di kolom komentar, relax, tenang, damai, kemudian doanya esok. Terus kemudian di umur 3 bulan, umur kandungan maksudnya, di umur kandungan 3 bulan, matrik jiwa terbentuk, jiwa atau roh siap masuk, jaringan awal otak mulai ada. Nah itu di waktu 3 bulan. Jadi ketika jantung mulai berdegup, ini si jiwa belum masuk. Tapi kira-kira di umur 3 bulan, jiwa ini sebelum 3 bulan, kemudian 3 bulan si jiwa ini aktif menempati. Ibaratnya kalau orang bilang mapan lah, dapat tempat yang paling enak yang ada di di sistem tubuh itu. Terus ketika di umur 4 bulan, jiwa ini masuk. Otak mulai terbentuk. Dan ketika umur 7 bulan kandungan, jiwa menjadi aktif. Kemudian otak menjadi aktif. Organ lengkap dan dan siap untuk lahir, itu di umur 7 bulan. Nah, kalau orang Jawa itu ada upacara 7 bulanan, ada selamatan 7 bulan, doa. Ini sebetulnya doa yang mengarah kepada si jiwa, dan jiwa itu sudah siap untuk lahir. Itu mulai di umur 7 bulan. Dan upacara selamatan ini menselamati atau mendoakan, memberikan selamat kepada sang jiwa yang sudah masuk ke tubuh fisik ini. Terus ketika lahir tingkepan, ya mungkin tingkepan ya bahasanya, tapi di bahasa saya ada pitung sasinan, 7 bulanan. Nah itu ada juga kan, itu juga melambangkan jiwa yang sudah berkembang didampingin oleh si PCT. Nah ketika lahir di umur 7 hari, kolaborasi pertama antara PCT dengan jiwa ini, kolaborasi pertama antara PCT, jiwa, dan otak ini mulai terjadi. Nggak seperti ketika di dalam diri, ini PCT ini memang sudah aktif juga, membuat memberikan suplai energi kepada otak, kepada jiwa juga dia aktif. Tapi hubungannya ini hanya hubungan menghidupi atau energinya saja, bukan hubungan kesadaran atau kecerdasan gitu ya. Nah, di usia 7 hari kelahiran, di bayi usia 7 hari, kolaborasi awal pertama antara PCT, jiwa, dan otak mulai terjadi. Ada backup energi itu penuh, evolusi fisik itu penuh. Kemudian berkembanglah si fisik ini. Kemudian memasok informasi spiritual ke jiwa dan pikiran mulai terbentuk. Pilihan moral pada saat pilihan moral, ada pilihan moralnya loh. Pilihan moral ini mulai muncul di usia 6 tahun. Pilihan moral si anak usia 6 tahun ini mulai muncul, dan itu sumbernya bisa dari PCT. Kalau sebelumnya PCT ini memang ada mensuplai energi, memang ada mensuplai matrik kehidupan, memang ada mensuplai kecerdasan, tapi tidak aktif sepenuhnya. Kesadaran Tuhan di dalam diri itu tidak sepenuhnya aktif. Nah, di usia 6 tahun PCT ini aktif dan bisa didengar, dirasakan oleh si anak, dan anak ini mulai bisa mengambil pilihan-pilihan yang sesuai dengan kondisi moralnya dia. Anakku bisa segera bicara dan berikan kesadaran murni, sehat jasmani rohani. Mas Sobat Muhammad. Kenapa dengan anaknya Mas Muhammad? Kalau diceritakan, siapa tahu nanti kita semua di sini bisa mendoakan dan mengarahkan energi kepada putranya. Kayaknya saya kenal dengan Mas Muhammad ini. Oke. Tepatnya orang jarang tahu kapan sih PCT ini mensuplai energi kesadaran atau wisdom atau pencerahan kepada otak. Nah, sobat boleh ingat-ingat ini. Tepatnya pada usia 5 tahun, 10 bulan, 4 hari. PCT ini mulai mensuplai secara penuh kesadaran atau informasi-informasi kepada
jiwa dan otak. Yang sebelumnya jiwa, oke lah, tapi tidak sampai otak. Jadi si anak ini biasanya tidak sepenuhnya tahu mengenai apa yang dibicarakan. Tapi ketika umur 5 tahun 10 bulan 4 hari, dia biasanya tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri yang memberikan informasi kepada dia. Nah, pada saat usia 5 tahun 10 bulan 4 hari, pada saat itu yang bekerja awalnya adalah bagian ruh suci. Itu salah satu bagian layer di antara PCT yang ada dalam diri kita. Sama dengan 7 lapisan jiwa. Ini bagian ruh suci bekerja sama dengan 7 lapisan jiwa. Kolaborasi awal terjadi ketika itu. Nah, pilihan moral yang diberikan adalah fungsi kebijaksanaan yang menuju kemampuan untuk memilih nilai-nilai baik dan jahat disebut sebagai pilihan moral. Nah, ini di usia 5 tahun 10 bulan 4 hari. Nah, PCT ini mulai untuk mensuplai informasi-informasi yang dibutuhkan untuk bisa masuk pada sifat-sifat yang lebih dewasa pada diri manusia. Dan pilihan moral yang diambil oleh si anak ini akan berdasarkan dari informasi yang disajikan oleh PCT-nya. Maaf, saya ini dulu, saya ingin merespon Sobat Muhammad. Katanya anak saya belum bisa bicara di usia 3 tahun dan tingkat kesadarannya kurang optimal. Oke, namanya siapa Mas? Saya nanti mau doakan. Saya mau mengarahkan energi ke si anak. Coba dituliskan Sobat Muhammad di di kolom komentar nama anaknya siapa, terus kemudian di nama anak hashtag tagar itu, kemudian ditulisin sadar penuh sehat selamanya. Sadar penuh sehat selamanya. Sadar penuh sehat selamanya. Nama anak hashtag sadar penuh sehat selamanya. Sadar penuh sehat selamanya. Nggak akan saya ulang lagi ya kata-kata itu tadi, karena ya kalau saya ingat. Kalau nggak ingat, lebih banyak nggak ingatnya. Sadar penuh sehat selamanya. Pilihan moral yang muncul dari si anak ini berdasarkan berdasarkan informasi-informasi yang muncul dari kolaborasi antara PCT dengan lapisan-lapisan jiwa. Nah, ketika anak ini makin lama makin besar, ini pasti tingkat perkembangan otaknya makin baik dibandingkan sebelumnya, dan tingkat kecerdasannya juga bertambah. Fungsi otaknya juga semakin aktif dan semakin baik. Nah, ini yang membuat ketika otak sudah sangat aktif, logika aktif, maka ini yang membuat PCT ini dan jiwa tentunya ini tenggelam. Yang lebih muncul kesehariannya kita itu adalah kesadaran logika atau fungsi pikiran atau logikanya tadi. Jadi lama-kelamaan semakin dewasa, apalagi kita didoktrin untuk selalu menggunakan logika, perasaan, diri palsu, maka kesadaran PCT ini atau kesadaran Tuhan dalam diri ini makin lama makin tertimbun ke dalam. Dan karena didoktrin dengan begitu masifnya, kita akhirnya jarang berkolaborasi dan bertanya langsung kepada PCT. Oke, note Mas, saya catat. Mas, Sobat Muhammad, Khadizah Sezan Al-Lutfi, sadar penuh sehat selamanya. Energi dari saya buat PCT yang ada di dalam diri adik Khadizah Sezan Al-Lutfi. Dan saya berusaha untuk mengaktifkan dan men-trigger agar PCT yang ada di dalam diri adik Sehan tadi mengeluarkan energi yang membuat sistem tubuhnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan seperti dia dibuat oleh Tuhan dahulu, yaitu sempurna, sehat selamanya.
Itu doa saya buat adik Hadisah. Nanti ketika di akhir acara secara spesial juga adik Kadi Hadizah akan saya berikan perlakuan yang lebih dibandingkan yang lain, karena adik ini yang lebih spesial dibandingkan yang lain. Maafkan buat yang lain. Oke Mas, nanti saya saya arahkan ke sana energinya. Lanjut lagi cerita mengenai PCT. Sebelum pilihan moral diambil, PCT tidak serta-merta bisa memberikan panduan pada manusia. Jadi PCT ini juga ada keterbatasannya ya sob. PCT ini ada keterbatasannya, ada juga bukan keterbatasan, memang disetting untuk sebelum umur tersebut tidak memberikan informasi secara berlebihan kepada si orang atau pasangannya tersebut. Jadi hanya di dalam aja dia, sedikit-sedikit seminimal mungkin memberikan informasi. Tapi ketika setelah usia 5 tahun 10 bulan 4 hari, dia bekerja lebih maksimal dibandingkan sebelumnya. Nanti suatu saat dia akan bekerja menjadi sangat optimal. Ini bila pencerahan spiritual itu sudah dilakukan atau terhubung dengan kesadaran Tuhan atau PCT yang ada di dalam dirinya. Padahal Master Muhammad itu bilang bahwa terhubungan dengan PCT itu adalah awal mula kehidupan, bukan akhir. Tapi kalau sekarang di society kita, baik itu di budaya, baik itu di agama, bahkan ada yang spiritual malah, itu PCT itu dijadikan akhir. Terhubung dengan PCT itu dijadikan akhir. Dan ini didoktrinkan secara masif dan mungkin terencana, sehingga orang lain itu jadi merasa tidak bisa atau tidak punya peluang untuk terhubung dengan si PCT. Karena yang dibilang bisa terhubung dengan PCT, yang mendapatkan backup penuh dari PCT itu adalah orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan lebih, atau orang-orang tertentu yang membawa kode genetis tertentu, atau leluhurnya ini katakanlah orang spesial begitu. Nah, kalau orang biasa seperti kita dianggap oleh orang awam nggak bisa. Padahal kita semua ini punya kesempatan yang sama besar untuk bisa terhubung dengan PCT. Malah kalau kita adalah keturunan orang spesial seperti yang tadi saya bilang, dan itu belum terhubung dengan PCT secara penuh dalam sadar, maka bisa jadi lebih baik kita yang orang biasa ini nggak terhubung dengan PCT, ya karena kita orang biasa. Nah, ketimbang dia dari garis keturunan yang hebat, tapi kok tidak ketemu dengan tidak terhubung dengan PCT begitu. Nah, ini doktrin masif yang dilakukan oleh para dark worker yang menginginkan kualitas kita ini makin lama makin menurun. Maaf, saya sambil minum dulu. Sobat pernah dengar nggak cerita bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa terhubung dengan PCT? Hanya orang-orang yang memiliki garis keturunan hebat yang bisa terhubung dengan PCT. Kalau bukan garis keturunan orang hebat, maka kemungkinannya kecil. Bukan kecil malah, tidak bisa sama sekali. Kita didoktrin seperti itu, sob. Dan ini sangat berbahaya. Doktrin seperti ini yang kita dapatkan sehingga kita seolah-olah menjauh dari kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bahkan untuk bisa terhubung kepada PCT, dibilang bahwa itu adalah akhir dari kehidupan. Nanti ketika akhir baru bisa. Padahal para master dahulu itu bilang bahwa berhubungan dengan PCT itu adalah ketika awal dari hidup. Baik itu Master Muhammad, baik itu Master Isa, baik itu Master
Siddhartha, kemudian menjadi Master Buddha, dan sebelum-sebelumnya. Semua bilang begitu. Dan semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk bisa terhubung dengan PCT yang ada di dalam dirinya. Mungkin ceritanya kalau keturunan orang hebat bisa lebih besar kemungkinannya untuk terhubung dengan PCT. Apalagi kalau orang tuanya sudah terhubung dengan PCT secara benar atau terbangkitkan spiritualnya, maka kemungkinan anaknya juga akan bisa lebih cepat untuk mengalami pencerahan atau kebangkitan spiritual. Akan memiliki kesempatan. Kenapa begitu? Karena trigger dari orang tuanya. Atau kalau tidak anaknya langsung, bisa ponakannya, bisa cucunya lagi, turunan keberapa PT. Jadi di umur 5 tahun, 10 bulan 4 hari, ini sebetulnya adalah sebuah clue. Itu ketika itu, ini tipikal parentingnya, ini adalah spiritual parenting. Jadi kita sebagai orang tua ini memberikan pendidikan dasar atau mengajarkan kepada anak kita untuk bisa lebih banyak mengenal dirinya sendiri. Pelan-pelan tapi ya, pelan-pelan. Terus kemudian selain itu bisa mulai untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu dekat. Tuhan itu selalu bersama kita. Dan memberikan banyak sekali pertanyaan yang sebetulnya adalah sebuah trigger, sebuah pemicu naiknya kesadaran di umur yang tadi begitu. Dan pada saat awal sebelum itu malah itu juga kedua orang tuanya sering mempertunjukkan ritual-ritual spiritual ketika sedang terhubung dengan PCT yang ada di dalam dirinya. Ini yang akan ingatan-ingatan ketika orang tuanya sedang berinteraksi yang didapat si anak di usia sebelum 5 tahun ini yang akan menjadikan platform atau program dasar yang mana nantinya si anak juga akan tanpa disadari oleh dia akan masuk pada pelajaran yang sama juga, yaitu mengalami kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Nah, di umur 5 tahun 10 bulan 4 hari si anak ini mulai bisa untuk mendengar secara langsung bisikan yang berasal dari dalam dirinya yang memberikan dia pilihan-pilihan moral untuk diambil dan diterapkan pada kesehariannya. Nah, ketika setelah 5 tahun 10 bulan 4 hari nantinya akan mengalami awakening itu di usia mulai 7 tahun sampai 10 tahun. Proses awakeningnya dimulai. Tentunya ini semua dari orang tuanya. Kalau awalnya hanya melihat, terus di usia 7 tahun sampai 10 tahun itu orangnya mengajak sharing atau bercerita. Cerita awalnya sih cerita tanpa punya ekspektasi, dibalas dengan si anak dengan sepadan. Balasannya apa adanya lah, yang penting diajak ngobrol. Halo Sobat Taufik. Nah, di usia muda tersebut, di usia 7 sampai 10 tahun, ini mulai lebih intensif ngajak ngobrolnya, walaupun tidak mengharapkan untuk dibalas dengan baik dan benar. Yang penting diajak ngobrol lah. Nah, itu ada Mas Darwin bilang kesadaran. Pilihan moralku muncul saat usia 5 tahun. Ya, betul. 5 tahun 10 bulan 4 hari. Itu sudah tertulis di settingan dari si PCT ini tadi. Ada banyak orang yang PCT-nya ini punya klasifikasi khusus sehingga ketika kecil si anak ini disebut sebagai anak yang indigo atau anak yang memiliki sistem tubuh lebih aktif dibandingkan yang lain. Kalau saya bilang lebih sensitif sensornya dibandingkan orang normal, orang kebanyakan.
sensor sensitif. Jadi analogikanya adalah ketika kita ketika kita bawa misalnya mobil biasa, mobil manual, ini mungkin panel instrumen elektroniknya nggak terlalu banyak ya. Tapi begitu kita bawa mobil yang lebih canggih, maka sensor-sensornya juga banyak sekali. Terus kalau kita bawa mobil elektrik, mobil listrik, itu sensornya jauh lebih banyak lagi. Dan itu sangat meribetkan buat orang yang tidak terbiasa. Karena sensornya ada macam-macam. Ada sensor suhu, kemudian sensor kiri kanan itu ada mobil yang berdekatan atau tidak, sensor kecepatan, sensor suhu ruangan, terus suhu luar ruangan, terus kemudian sensor ban, kempes atau tidak, tekanan anginnya, sensor mesin yang begini begitu, banyak sekali. Dan anak indigo ini sebetulnya sensornya itu lebih aktif dibandingkan dengan anak yang lain. Ini tipe PCT yang yang berbeda gitu. Dia membuat ketika PCT ini dikhususkan untuk bisa berpasangan dengan jiwa yang punya nilai lebih juga begitu. PCT yang ada dalam diri ini mensuplai energi yang kualitasnya dibutuhkan oleh setiap organ, dan setiap organ dalam tubuh kita ini senang sekali kalau disuplai energi oleh PCT. Tapi suplainya ini akan menjadi terbatas manakala di dalam diri kita ini ada timbunan-timbunan energi negatif. Timbunan energi negatif ini datangnya itu dari pikiran kita sendiri, dari perasaan kita sendiri yang nilainya negatif tentunya. Dan itu membuat energi negatif muncul dan tertimbun di dalam lapisan jiwa. Makin lama timbunannya akan semakin besar. Makin lama makin besar, makin lama makin besar, dan akhirnya menghalangi kerja energi dari bagian PCT. Jadi kerjanya pembagian energi ke seluruh tubuh ini menjadi tidak optimal. Akhirnya beberapa bagian tubuh itu jadi kekurangan energi. Nah, akhirnya beberapa bagian tubuh atau organ yang kekurangan energi itu jadi bermasalah. Nah, ini sangat berbahaya adanya timbunan energi negatif ini. Jadi kalau yang ikut program saya itu setiap hari akan saya bersihkan dari timbunan energi negatif, tentunya pelan-pelan ya, nggak asal begitu saja. Pelan-pelan saya bersihkan dari jauh timbunan energi negatifnya, sehingga kerja PCT-nya ini selalu optimal mengirimkan energi ke setiap organ tubuh yang ada. Baik itu organ yang eterik seperti jiwa, atau organ yang organik seperti jantung, kemudian paru-paru, dan sebagainya lagi. Nah, bila sobat punya teman, punya keluarga yang indigo, maka bisa jadi dia adalah jiwa yang memiliki nilai lebih, yang berevolusi, yang evolusi kesadarannya jauh lebih tinggi dibandingkan jiwa yang lain. Dan